Daehan Bima. Komandan Brigade Infanteri Angkatan Laut ke-36 Ukraina, Kolonel Vladimir Baranyuk yang telah ditangkap pasukan Rusia mengatakan Kiev berbohong terkait dengan pengepungan di Mariupol. Menurutnya, Kiev memberitahu pasukan yang dikepung oleh pasukan Rusia di Mariupol agar tetap bertempur karena bantuan sedang dalam perjalanan. Dilansir dari Russia Today pada Minggu 8 Mei, Kolonel Vladimir Baranyuk dan juga unitnya ditugaskan untuk menjaga pinggiran utara Mariupol, kota pelabuhan strategis di tenggara Ukraina di tengah operasi militer Rusia di negara itu. Dia bahkan dianugerahi penghargaan pahlawan Ukraina untuk keberanian dan juga tindakan efektifnya dalam memukul mundur serangan musuh. Dengan Kiev menegaskan bahwa kolonel dan pembela Mariupol lainnya tidak akan pernah menyerah. Tetapi ketika pasukan Rusia terus mendapatkan tanah, Baranyuk akhirnya menyerah secara damai setelah ditangkap dalam upaya yang gagal untuk melarikan diri dari kota. Dia ditangkap bersembunyi di ladang bersama dengan sejumlah anak buahnya beberapa kilometer di utara Mariupol. Komandan Marinir sekarang mengatakan bahwa pemerintah Ukraina berbohong kepadanya dan pasukannya agar mereka tetap berperang. Kiev mengatakan kepada kami untuk bertahan, bahwa unit yang akan mengangkat blokade akan datang, mereka akan segera berada di sini. Janji itu dibuat meskipun penasehat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Alexei Arestovich, secara terbuka mengakui dalam wawancara bahwa Kiev tidak akan dapat menyelamatkan pasukannya di Mariupol. Kami dijanjikan bantuan tertentu di mana secara alami bantuan ini tidak datang dan ini mendorong kami untuk kelar. Itu menyakitkan bagi pasukan ketika mereka menyadari bahwa mereka telah ditinggalkan untuk mati, tetapi semua orang termasuk saya memahaminya. Mariupol juga telah menyaksikan pertempuran terberat selama konflik yang sedang berlangsung antara Rusia dan Ukraina. Kota yang mengalami kehancuran besar sekarang hampir seluruhnya dikendalikan oleh pasukan Rusia dengan pabrik baja Azovstal tetap menjadi kantong terakhir perlawanan Ukraina. Prajurit dan pejuang nasionalis Kiev dari Batalion Azov yang terkenal kejam yang bersembunyi di situs besar itu juga telah diberi banyak kesempatan untuk meletakkan senjata mereka oleh Rusia, tetapi menolak semua. Moskow juga telah mengatakan bahwa mereka yang berada di dalam pabrik ingin menyerah, tetapi tidak dapat melakukannya karena keengganan Kiev untuk memberikan perintah yang relevan. Rusia juga menyerang negara tetangganya menyusul kegagalan Ukraina untuk menerapkan ketentuan perjanjian Minsk yang ditandatangani pada 2014 dan juga pengakuan akhirnya Moskow atas Republik Donbas, Donetsk, dan Luhansk. Protokol Minsk yang ditengahi Jerman dan juga Prancis dirancang untuk memberikan status khusus kepada daerah-daerah yang memisahkan diri di dalam negara Ukraina. Kremlin sejak itu menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah tergabung dengan NATO. Kiev juga menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan dan membantah klaim bahwa pihaknya berencana untuk merebut kembali kedua negara, yaitu kedua republik dengan paksa. Staf Komando Senior Brigade Marinir ke-36 Angkatan Bersenjata Ukraina, Kolonel Dmytro Koryankov, menyerah setelah mencoba meninggalkan wilayah pabrik baja di Azovstal, Mariupol, Donbas di Ukraina Timur. Rossiyskaya Gazeta pada Minggu 8 Mei melaporkan Dmitry Koryankov dibuktikan video dengan kesaksian mereka didistribusikan oleh militer Rusia. Kami melihat literatur Nazi, gambar bendera Nazi di markas besar Azov. Kasus kriminal terhadap militan dari formasi nasional ini sedang diselidiki di Federasi Rusia. Saya tidak tertarik pada literatur yang berbicara tentang nazisme dan simbol fasis ini. Tidak menarik bagi saya, kata Kepala Staf Brigade Kolonel Dmitry Koryankov. Dmitry Koryankov mengatakan, Batalion Nasional Azov kehilangan tempat yang menyebabkan marinir menderita kerugian besar. Koryankov mengatakan nenek moyangnya bertempur dalam perang patriotik hebat sebagai partisan di hutan Bryansk. Saya tidak tahu apa yang akan mereka katakan. Mungkin mereka akan sangat terkejut dengan apa yang terjadi di wilayah Ukraina. Kemudian Brigade Kolonel Vladimir Baranyuk pada gilirannya mengatakan dia adalah lawan kategoris dari semua jenis momen Nazi. Ini bukan rekan saya, karena tadi ternyata mereka bertetangga pada saat itu. Baik di kanan dan di kiri saya adalah unit Batalion Azov. Departemen Militer Rusia juga terus mempublikasikan video interogasi prajurit Ukraina yang ditangkap, di mana percakapan dengan salah satu tentara ini adalah tentang bagaimana kepemimpinan unit dan interaksi di antara mereka diatur di Angkatan Bersenjata Ukraina. Prajurit lain mengingatkan bahwa dia berakhir di penangkaran dan berterima kasih kepada militer Rusia atas perlakuan manusiawi mereka terhadapnya. Igor Sersusenko, seorang tahanan Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan, kami ternyata ditinggalkan begitu saja. Meskipun ada orang di sebelah kanan, bagaimana itu terjadi di sana? Ada jalan di hutan. Kami berdiri di sebelah kanan dan kirinya. Selama pertempuran saya perhatikan bahwa senapan mesin kami macet di sebelah kanan. Radio mati, tidak ada koneksi dan sersan yang memberitakan kami di sana-sini. Saya tidak melihat yang lain berlari ke seberang. Kemudian dia datang dan mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di sana. Ternyata mereka pergi tanpa memberitahu kita. Artinya mereka berhenti. Kami sudah mulai memelas, kami sudah mendekat melemparkan granat ke parit. Sersan membuat keputusan dan kami mulai buru-buru mundur. Mereka pergi di sepanjang jalan yang sama yang mereka lalui. Di belakang juga masih
harus orang-orang kita. Kami berjalan di sepanjang jalan selama 1,5 kilometer. Kami bertemu prajurit Rusia, tapi mereka bahkan tidak tahu siapa itu. Kami pikir mereka milik kami, dan kami diminta untuk menyerah. Kami tidak punya pilihan, kami memutuskan untuk menyerah karena tidak ada gunanya melawan. Ia mengejutkan kami, militer berperilaku normal dan sopan dengan kami. Kami memakai pelindung tubuh, di tahanan militer Rusia, kami diberi makan, semuanya bersih. Mereka diperlakukan secara normal. Pemotretan pun telah dimulai. Saya berada di satu sisi jalan dan teman saya di sisi lain. Saya berlari ke dalam gedung dan menyerah. Secara umum, salah bahwa saya pasien tertarik. Saya benci. Mereka hampir menangis meminum air dilempar seperti daging. Di tahanan militer Rusia, kami diperlakukan sangat manusiawi. Diberi kesempatan mandi, diberi makan, dan diperlakukan secara manusiawi. Hubungan yang begitu baik.